Setiap hewan yang ada di dunia ini tentu saja memiliki sistem pertahanan diri yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia hewan ada sebuah hukum yang mempengaruhi kelangsungan hidup para hewan-hewan tersebut. Hukum itu adalah yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat. Namun seorang ahli evolusi makhluk hidup mengatakan bahwa makhluk hidup selalu beradaptasi pada lingkungannya untuk bertahan. Seiring dengan berkembangnya para predator di alam liar, maka para mangsa mereka juga mengembangkan pertahanan dirinya untuk bisa lolos dari para hewan predator tersebut. Lebih dari itu, sebagian di antara hewan-hewan biasa di mangsa tersebut memiliki metode yang sangat unik atau bahkan terbilang aneh untuk terhindar dari para predator. Dan berikut daftar mekanisme pertahanan diri hewan paling aneh sekaligus unik di dunia. Kadal berduri. Kadal berduri adalah salah satu spesies kadal yang hidup di gurun dan kulitnya dipenuhi oleh duri-duri besar sekaligus tajam. Dinamakan kadal berduri karena tubuhnya dipenuhi oleh zat tanduk yang berbentuk duri dari kepala hingga ekor. Duri-duri tersebut juga membuat kadal ini nyaris tidak memiliki pemangsa alami. Selain itu, kadal satu ini juga memiliki pertahanan diri yang sangat unik sekaligus aneh, yaitu menyemburkan darah dari matanya ke arah predator sampai sejauh 1,5 meter. Diketahui bahwa darah yang disemburkan oleh kadal tersebut bercampur dengan cairan kimia yang berbau tidak sedap sehingga predator akan menjauh darinya. Walaupun memiliki perlindungan diri yang menakjubkan, sayangnya kadal berduri termasuk sebagai hewan yang terancam punah. Oposum. Oposum adalah hewan marsupial yang endemik di wilayah Amerika Serikat dan terdiri dari 110 spesies dalam 19 genera. Diketahui bahwa predator dari hewan satu ini adalah burung elang, serigala, rubah, dan juga kucing hutan. Untuk melindungi dirinya yang lemah dan kecil dari para predator, oposum memiliki kebiasaan untuk berpura-pura mati di depan pemangsanya. Bahkan hewan satu ini melakukan hal tersebut tanpa disadari atau terjadi dengan sendirinya. Ketika merasa ketakutan, mereka akan pingsan dan mengeluarkan bau seperti bau yang dimiliki oleh seekor hewan mati. Diketahui bahwa proses tersebut dapat berlangsung selama beberapa jam. Teripang. Teripang atau timun laut adalah salah satu hewan laut yang dapat dimakan dan tersebar luas di lingkungan lautan di seluruh dunia. Diketahui bahwa hewan satu ini berada di zona pasang surut sampai laut dalam terutama Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian barat. Selain itu, hewan laut satu ini juga dikenal dengan hewan laut yang sangat pasif dan selalu bergerak seperlunya saja. Bahkan sebagian besar dari hewan ini hanya menetap di satu tempat sampai mereka tua. Ketika dalam keadaan berbahaya, maka hewan satu ini akan menembakkan organ dalamnya yang lengket dan beracun dari anusnya. Hal ini bertujuan untuk membuat pemangsanya mundur dan tidak jadi menyerang hewan yang mirip seperti mentimun ini. Belut listrik. Belut listrik yang memiliki nama ilmiah Electrophorus electricus adalah sejenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat sampai 650 volt untuk berburu dan mempertahankan dirinya dari para predator. Belut listrik sendiri biasa ditemukan di Sungai Amazon dan Sungai Orinoco serta daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Diketahui bahwa hewan ini dapat tumbuh hingga panjang 2,5 meter dengan berat mencapai 20 kg. Menurut para ahli, makhluk satu ini memiliki sekitar 6.000 sel elektrolit yang berperan layaknya sebuah baterai. Ketika berhadapan dengan predator, semua sel tersebut akan aktif dan mengeluarkan listrik yang sangat kuat. Diketahui bahwa jika tersengat selama 50 milidetik oleh hewan ini, maka semua makhluk hidup akan langsung kejang-kejang tidak terkecuali dengan manusia. Malaysian Exploding Ant. Malaysian Exploding Ant atau semut Malaysia yang memiliki nama ilmiah Componotus saundersi adalah salah satu spesies semut yang ditemukan di Malaysia dan Brunei, serta termasuk dalam jenis semut kayu. Diketahui bahwa semut pekerja dari jenis ini dapat meledak secara tiba-tiba dan hal ini dilakukan untuk pertahanan terakhir jika mereka dalam kondisi terancam. Setelah melakukan hal tersebut, semut akan langsung mati dan pengorbanan ini dilakukan bukan untuk satu semut saja, akan tetapi untuk seluruh koloni semut tersebut. Semut satu ini memiliki kelenjar rahang bawah yang dapat membesar berkali-kali lipat dari ukuran semut normal. Selain itu, semut yang berhabitat di daratan Kalimantan dan Malaysia ini dapat diidentifikasi dengan warna tubuhnya yang coklat kemerahan. Hering kalkun. Hering kalkun yang memiliki nama ilmiah Catharsis taura adalah salah satu spesies burung yang dapat ditemui hampir di seluruh benua Amerika. Hering kalkun sendiri merupakan salah satu dari 3 spesies burung dari jenis Cathartes dan merupakan burung yang tersebar dari Kanada Selatan sampai bagian paling selatan Amerika. Diketahui bahwa jika burung satu ini terancam, maka memiliki sebuah pertahanan diri yang cukup aneh. Ketika merasa terancam, maka burung satu ini akan memuntahkan isi perutnya di hadapan predator. Ternyata metode tersebut ampuh untuk membuat tubuhnya lebih ringan sehingga kalkun bisa lari lebih cepat dan meloloskan diri dari pemangsanya. Slow loris.
Slow loris atau yang biasa disebut kukang adalah salah satu spesies primata yang biasa ditemukan di wilayah Asia Tenggara dan Provinsi Yunnan di China di utara hingga Pulau Jawa, Indonesia. Hewan yang satu ini memang terlihat sangat lemah dengan tubuh berukuran sangat kecil, ringkih, serta tidak bisa bergerak dengan cepat. Hal inilah yang membuatnya menjadi sasaran empuk bagi para predator. Namun hewan satu ini memiliki sebuah pertahanan diri yang terbilang cukup aneh sekaligus unik. Slow loris ternyata dibekali dengan kelenjar yang sangat racun di bagian ketiaknya. Ketika merasa terancam, mereka akan mengusapkan tangan ke area tersebut, kemudian melapisi tubuh dan giginya dengan racun. Ketika hewan ini menggigit, maka predator akan mengalami shock anafilaktik dan hewan ini akan langsung meloloskan diri dari pemangsanya. Katak berbulu. Hairy frog atau katak berbulu yang memiliki nama ilmiah Trichobatrachus robustus adalah spesies katak Afrika yang tengah memiliki struktur tubuh seperti rambut yang berada di bagian tubuhnya dan pada paha pejantan yang sedang berkembang biak. Diketahui bahwa hewan satu ini memiliki cara perlindungan diri yang aneh sekaligus mengerikan. Ketika merasa terancam, maka katak yang berasal dari Afrika Tengah tersebut akan mematahkan tulangnya sendiri. Kemudian hewan ini akan menjadikan tulangnya tersebut sebagai senjata. Menurut para ahli, tulang yang dipatahkan tersebut biasanya berada di dekat jari tangan dan kaki. Setelah dipatahkan, mereka akan mendorongnya keluar untuk menjadi sebuah cakar yang digunakan untuk melawan para pemangsanya. Cadal air newt. Cadal air newt adalah salah satu jenis hewan air yang mirip seperti salamander yang terdiri dari 100 spesies dan biasa ditemukan di wilayah Amerika Utara, Eropa, Afrika Utara, dan Asia. Diketahui bahwa kadal air satu ini bermetamorfosis melalui 3 tahap kehidupan perkembangan yang berbeda, yaitu larva akuatik, remaja terestrial, dan dewasa. Selain itu, kadal air ini juga memiliki sebuah pertahanan diri yang terbilang sangat aneh, yaitu menggunakan tulangnya untuk bertahan dari serangan predator. Bedanya dengan katak berbulu, ketika merasa terancam, hewan ini akan mengubah tulang belakangnya menjadi duri yang ada di sisi-sisi tubuhnya. Jadi, kulit mereka akan terkoyak setiap kali ada predator yang mendekat. Sayangnya, hingga saat ini para peneliti belum menemukan penjelasan dari hal yang dilakukan oleh kadal air tersebut. Bombardier beetle. Kumbang bombardier adalah salah satu jenis kumbang tanah atau carabida yang memiliki lebih dari 500 spesies di dunia. Salah satu hewan yang paling terkenal dari jenis kumbang satu ini adalah mereka memiliki sebuah mekanisme pertahanan yang sangat unik sekaligus aneh. Ketika merasa terancam, hewan satu ini dapat mengeluarkan semprotan kimia berbahaya yang panas dari ujung perut dengan diiringi suara letupan. Menurut para peneliti, cairan tersebut sangat panas mendidih dan bercampur dengan racun. Jika salah satu predator terkena oleh semprotan yang dikeluarkan oleh kumbang ini, maka hewan predator tersebut akan langsung meninggalkan kumbang tersebut. Hagfish. Hagfish adalah salah satu jenis ikan laut yang dapat menghasilkan lendir dan berbentuk seperti belut. Kadang-kadang hewan satu ini disebut belut lendir. Hewan ini adalah satu-satunya hewan hidup yang diketahui memiliki tengkorak tapi tidak memiliki kolom tulang belakang. Meskipun hagfish memiliki tulang belakang yang belum sempurna, hagfish sendiri adalah salah satu makhluk laut kuno yang telah ada di bumi sejak 300 juta tahun yang lalu. Selain itu, ikan yang sangat mirip dengan belut ini memiliki sebuah perlindungan diri yang sangat unik dan aneh. Menurut para peneliti, jika terancam maka hewan satu ini akan mengeluarkan cairan yang sangat kental dan lengket untuk mengecoh predatornya. Pada awalnya, cairan yang dikeluarkan hanyalah seukuran 1 sendok teh. Namun beberapa detik kemudian, cairan akan berekspansi menjadi 10.000 kali lipat. Ketika cairan tersebut masuk ke dalam insang predatornya, maka mereka akan tercekik dan kesulitan untuk bernafas. Hawk moth. Hawk moth adalah salah satu jenis ulat yang mampu menyerupai wujud dari hewan lain. Diketahui bahwa mereka dapat melakukan kamuflase ini ketika masih berada pada wujud ulatnya. Ketika merasa terancam, mereka akan melipat tubuhnya dan bagian belakangnya akan terlihat seperti kepala ular pit viper. Dengan cara ini, mereka bisa memperdaya para predator dan akhirnya terhindar dari bahaya. Rayap. Rayap atau anai-anai atau semut putih adalah salah satu jenis serangga yang dikenal luas sebagai hama penting bagi kehidupan manusia. Dalam sebuah koloni, hewan satu ini tidak memiliki sayap dan beberapa dari mereka dapat mencapai bentuk bersayap yang akan keluar dari sarangnya secara berbondong-bondong pada awal musim penghujan dan berterbangan mendekati cahaya. Diketahui bahwa salah satu cara untuk melindungi koloninya dari predator adalah dengan meledakkan dirinya, khususnya bagi rayap yang sudah tua. Hal ini dilakukan karena rayap yang sudah tua tidak bisa lagi membantu koloni untuk mencari makan dan bekerja. Diketahui bahwa tubuh rayap tua akan berevolusi hingga dilengkapi dengan kristal peledak. Ketika berhadapan dengan predator, kristal tersebut bercampur dengan kelenjar saliva dan akhirnya meledak. Belalang batang. Seperti namanya, belalang batang memiliki penampilan yang sangat unik dan juga sangat menarik. Diketahui bahwa tubuh, warna, dan tekstur dari hewan satu ini sangat mirip dengan sebuah batang yang ada di tumbuhan.
Menurut para ahli, hewan satu ini bahkan bisa mengubah warna agar sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun hewan satu ini juga memiliki pertahanan diri yang sangat menakjubkan. Selain kemampuan kamuflase, belalang batang juga bisa mengeluarkan cairan bau tidak sedap dengan sangat beracun. Jika predator terkena cairan tersebut, maka akan mengalami iritasi kulit, begitu pula dengan manusia. Udang pistol. Udang pistol atau pistol shrimp adalah salah satu jenis udang yang memiliki kemampuan untuk menembakkan sebuah pukulan tenaga dalam di dalam air. Diketahui bahwa ada lebih dari 600 spesies dalam 38 jenis udang yang bisa digolongkan sebagai udang pistol, dan mayoritas dari mereka dapat ditemukan di lautan. Ciri khas dari udang pistol yang bentuknya mirip udang batu atau lobster ini adalah ukuran sapitnya yang tidak sama. Sapit yang berukuran lebih besar itulah yang dipakai untuk melakukan pukulan tenaga dalam di dalam air. Selain itu, ukuran hewan satu ini sangat bervariasi, di mana spesies yang terbesar memiliki panjang tubuh mencapai hampir 5 cm. Untuk melakukan pukulan dalam air tersebut, udang ini akan membuka sapit penembaknya sehingga air tersedot masuk, lalu tiba-tiba mengatupkan capitnya dengan kecepatan kurang dari 1 milidetik. Hasilnya adalah suatu tembakan bola air dengan kecepatan 90 km per jam dengan jarak tembak mencapai 4 cm.